Yang paling penting lagi dalam bersosial media adalah kita harus saring sebelum sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Berjumpa lagi di Kedai Teduh. Di edisi kedua kita akan bahas adab terhadap sesama dan adab dalam bersosial media. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarahumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang kurang lebih artinya orang-orang yang penyayang pasti akan disayangi Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah setiap penduduk bumi, niscaya penduduk langit juga akan menyayangi kalian semua. Dari hadis di atas dijelaskan bahwasanya kita harus mengasihi sesama penduduk bumi, maka kita akan dikasihi oleh seluruh penduduk langit. Maksudnya seperti apa? Islam mengajarkan bahwasanya kerukunan, saling mengasihi itu tidak memandang suku, agama, bangsa, bahkan juga gender. Jadi Islam mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan antara pemeluk agama, antara suku, antara bangsa, dan juga gender. Hadis tersebut juga ada korelasi tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Maksudnya apa? Saling menjaga, saling mengasihi, bagi rahmat untuk seluruh alam. Apa maksud rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin maksudnya kita harus saling mengasihi bagi seluruh alam. Maksudnya alam di sini adalah seluruh penduduk bumi maupun penduduk langit. Ada makalah yang mengatakan man yarham yurham. Barang siapa berbelas kasih maka dia akan dibelas kasihi. Nabi Muhammad SAW menyontohkan ada 3 kerukunan. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan sesama pemeluk agama. Dan yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Dan ternyata 3 hal ini sudah kita pelajari semenjak kita SD dalam pelajaran PPKN. Ada kerukunan antar umat seagama, ada kerukunan antar umat beragama, dan juga ada kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Sayang-sayangnya 3 unsur ini di era sekarang mulai banyak terkikis. Sebelum kita membahas dan melanjutkan pembahasan kita, baru-baru ini ada dari beberapa teman, dari kawan, yang alhamdulillah memberikan respon yang luar biasa terhadap channel kita. Salah satu responnya adalah sesuai yang disampaikan oleh admin, bahwasanya kita membuka ruang diskusi, ruang sharing. Dan salah satu dari responden tersebut ada salah satu yang menarik yang perlu kita bahas. Dan kebetulan juga beliau komen di salah satu akun pribadi saya, kurang lebih seperti ini. Beliau menanyakan, saya dan anak sudah seperti adik dan kakak. Ada saat tertentu yang harus membuat saya menjadi ortu, seharusnya seperti apa sikap kita terhadap anak? Mohon pencerahannya. Jadi, berdasarkan literatur yang banyak kita baca dan kita temukan di kitab-kitab salaf, bahwasanya ada 3 tahapan dalam kita merawat atau tarbiyah atau mendidik anak. Tahapan yang pertama, usia 0 sampai 7 tahun. Perlakukanlah anak sebagaimana raja. Tahapan yang kedua adalah 8 sampai 14. Perlakukanlah anak sebagaimana tahanan. Dan tahapan yang ketiga adalah 15 sampai 21. Jadikanlah anak sebagai teman ataupun kawan atau sahabat.
Maksudnya seperti apa? Yang pertama kita bahas dulu. Kenapa anak harus diperlakukan sebagai raja? Raja di sini bukan berarti Anda harus mentaati segala perintahnya. Akan tapi sesekali, sesuai kemampuan kita turuti kemauan-kemauan anak. Sesuai kemampuan kita tentunya, tidak terus over, tidak berlebihan. Yang kedua, 8-14 perlakukan sebagaimana tahanan. Apakah anak harus diborgol? Tidak. Apakah anak harus dipenjara? Tidak. Maksudnya apa? Anak sudah mulai diberi batasan-batasan. Si anak tidak boleh melakukan ini, si anak tidak melakukan itu, si anak harus seperti ini, harus seperti itu. Terlebih-lebih dalam koridor tanda kutip hal-hal yang berbau tentang agama. Jadi anak harus diperlakukan sebagaimana tahanan yang wajib mentaati perintah-perintah agama. Yang ketiga, perlakukanlah sebagaimana kawan atau sahabat atau teman. Maksudnya seperti apa? Karena pada usia tersebut anak butuh untuk pendampingan, butuh bimbingan, baik secara spiritual, mental, maupun yang lainnya. Jadi usahakan kita sebagai orang tua adalah tempat sharing. Usahakan kita adalah orang yang pertama untuk anak tersebut berbagi dibandingkan orang lain. Jadi kira-kira itu dari sharing dari responden yang banyak sekali sebenarnya, cuma dari tim admin menyarankan kita membahas yang itu karena itu yang menurut teman-teman kita dari kru Kedai Teduh itu yang paling menarik untuk kita bahas. Oke, kita kembali ke permasalahan yang pertama tadi. Ada 3 kerukunan atau dalam kitab disebut hakul jiron, hak terhadap tetangga. Ada banyak hak kepada tetangga. Bahkan Nabi waktu itu ada tetangganya yang dari Nasrani, ada yang dari Majusi, ada juga dari Muslim. Akan tapi semua hak-hak beliau terhadap tetangga tidak dibeda-bedakan. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan ketika kita masak makanan, hendaknya kuahnya diperbanyak. Maksudnya seperti apa? Agar supaya tetangga-tetangga kita bisa juga merasakan apa yang kita masak, apa yang kita makan. Jangan sampai tetangga kita cuma menghirup dari bumbu-bumbunya saja, menghirup dari masakannya saja, akan tapi tidak merasakan masakan tersebut. Karena apabila kita tidak bisa membahagiakan tetangga, itu termasuk juga orang yang belum sempurna imannya. Karena salah satu sempurna iman adalah orang yang bisa membahagiakan tetangganya. Sebelum kita membahas tentang adab bersosial media, tadi kita membahas tentang 3 kerukunan tadi. Yang pertama, sesama agama. Maksudnya seperti apa? Dalam satu agama terdapat beberapa sekte. Ada sekte A, ada sekte B, ada sekte C. Kesemuanya mempunyai persamaan, yakni apa? Menuju Tuhan yang sama. Jadi tidak perlu membesar-besarkan perkhilafan selagi masih dalam agama yang sama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Indonesia mempercayai banyak agama, akan tapi tidak perlu saling klaim bahwasanya agama A lebih benar, agama B lebih benar, agama C lebih benar, atau yang lainnya. Karena rahmatan lil alamin adalah mencakup semuanya. Kemudian kerukunan antar pemerintah dengan agama. Ada keterangan mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahasanya seorang warga negara yang baik harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada rasulnya, dan taat kepada pemerintahan yang berlaku. Kemudian yang paling penting yang sekarang masih hangat dibicarakan di mana-mana adalah adab bersosial media. Apa itu sosial media? Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana menyikapinya yang baik? Salah satunya adalah kita tidak menyebarkan hoax, bersosial media yang santun,
dan bijak. Caranya seperti apa? Yang pertama, menghindari hoax. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu hadis sajarah fatakuna minadh dhalimin." Yang kurang lebih artinya, dan janganlah kalian berdua, yakni Adam dan Hawa, mendekati pohon ini, yang mana pohon ini menyebabkan kalian berdua, Adam dan Hawa, termasuk orang-orang yang dolim, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-35. Maksud dari ayat tersebut adalah, pertama kali munculnya hoax itu ada sebelum manusia turun ke bumi, yakni pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang dalam hal ini beliau berdua termakan hoax yang disebarkan oleh iblis. Dalam literasi yang lain dikatakan hoax berasal dari kata hokus yang artinya suara dari, suara dari hewan anjing, yang disitu mengandung, dalam literasi yang lain disebutkan adalah mengandung kabar bohong atau kabar buruk. Dari ayat yang saya angkat tadi sudah menjelaskan bahwasanya hoax itu lebih dulu sebelum manusia ada, diciptakan, diturunkan di bumi. Dari ayat di atas bisa kita ambil pelajaran bahwasanya salah satu penyebab Nabi Adam dan Siti Hawa terlepas itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah sebab akibat, yakni beliau berdua termakan hoax dari iblis, yang mana menyebabkan beliau diturunkan di bumi dan akhirnya bertemu di Jabal Rahmah. Hoax yang diciptakan oleh iblis adalah mengatakan, makanlah buah khuldi. Iblis menggiring opini bahwasanya ketika Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi itu, beliau berdua akan selamanya kekal di surga, dan dua-duanya termakan hoax yang mengakibatkan diturunkan ke bumi. Jadi itulah bahaya hoax. Jadi selain kita mengurangi penyebaran hoax, yang paling penting lagi dalam bersosial media adalah kita harus saring sebelum sharing. Ketika mendengar kabar, saring dulu, layak tidak untuk dikonsumsi, baik secara pribadi maupun secara umum. Kalaupun layak, perlu tidak kita men-sharingnya. Jangan sampai kita termakan propaganda dari hoax, menjadi korban PHP, atau mungkin yang sering-sering stalking, atau juga yang kepo-kepo itu. Akhirnya semuanya termakan hoax dan yang mengakibatkan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya sering-seringlah kita tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun berasal dari mufrodat, dari bahasa Arab, yang kalau kita tasrifkan dalam dunia pesantren, tabayyana ya tabayyanu tabayunan, yang berfaedah litolab, yang berarti menuntut penjelasan. Yang pertama tadi, saring sebelum sharing. Tadi sudah disampaikan, perlu tidak di-share ke yang lain, penting atau tidak. Sebelum itu semua, kita cari dulu sumbernya. Kalau kita belajar ilmu hadis, ada namanya sanad, ada namanya rawi. Kalau kita bersosial media, simpel saja, minimal kita cari linknya. Kita buka dulu, jangan langsung share. Kebanyakan orang di Indonesia, mohon maaf, entah karena malas buka linknya, karena kuota, atau memang tidak mau buka, main share, langsung dipublish. Ketika yang nge-share atau yang meng-publish bukan orang yang dalam tanda kutip tokoh, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika yang meng-share adalah salah satu tokoh yang berpengaruh, yang menyebabkan berita tadi tersebar di jamiahnya atau umatnya. Pastinya si umat tadi atau jamiah tadi otomatis akan taklid buta, langsung percaya apabila yang share adalah pimpinan dari lembaga atau golongan tersebut. Itu salah satu bahaya dari penyebaran hoax yang. Jadi itulah fungsi tabayun. Karena tabayun itu kita juga butuh
klarifikasi, penjelasan untuk menemukan jawaban yang baik dalam suatu kasus. Jangan sampai kita main share, main publish tanpa mengetahui unsurnya, tanpa mengetahui dasarnya, atau dalam Qur'annya tanpa mengetahui asbabun nuzulnya ataupun asbabul urutnya. Jadi dalam bersosial media, usahakan kita saring sebelum sharing dan sering-seringlah tabayun. Dan yang paling penting lagi untuk para milenial, jangan mudah baperan. Cukup di sini diskusi kita pada edisi kali ini. Kita berjumpa di edisi berikutnya. Pantau terus channel kami dan berpartisipasi dalam diskusi dalam kolom komentar, baik di channel YouTube-nya maupun di Instagram-nya. Masih bersama saya Rifkil Muslim Suyuti di Kedai Teduh Tekone Pituduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.